Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke kali ini kita ada di Trijaya Union dan ini Sumber Alam diundang untuk datang ke kondangannya Trijaya Union yang hari ini mereka ada agenda untuk peluncuran, perilisan beberapa armada microbus New Neo Grand Tour ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ada beberapa unit Neo Grand Tour dan juga nanti akan ada kejutan untuk unit medium bus. Mungkin teman-teman udah sempat lihat pinnya yang ada di Instagramnya mereka. Nanti akan kita lihat, mereka akan nunjukin ke kita buat detailnya seperti apa. Ini saya kan Sumber Alam sudah punya, tapi boleh ikut naik nggak ini? Boleh dong. Boleh ikut naik. Boleh dong. Nyobain yang bukan punya sendiri kan beda rasanya. Kan nantinya kan tambah banyak lagi. Ya betul. Boleh dong, boleh. 2 orang ya? Mau bawa juga boleh, Mas. Waduh. Saya telepon orang keuangan dulu deh. Mau di unit yang ini? Belakang masih kosong ya? Masih kosong. Boleh deh. Sama teman-teman ini. Kita naik yang unitnya Outrans ya. Masih nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ada sedikit penambahan ya, pembaruan. Di sini dipasangi lover. Kalau punya Sumber Alam itu karena memang baru prototipe awal, unit pertama, belum ada lovernya. Dan ada masukan dari customer lain ke Trijaya Union. Ini mereka menambahkan lover di bagian sisi sini. Ini itu, oh iya, sisi sini di bawahnya lampu kabin yang putih. Kalau ini kan lampu tidurnya dia. Gitu. Kalau untuk seatnya sendiri ini masih menggunakan konfigurasi seat yang sama seperti milik kita yang ada di garasi. 17 seat plus 1 driver. Yang 2 ada di depan. Terus ini seat dua-duanya ada 4 baris. Seat satu-satunya ada 3 baris dan yang paling belakang ini ada 4 baris untuk seat yang paling belakang gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu saya ikut ngambil ya, maksudnya sudah ngerasain berkali-kali untuk unit Trijaya Union ini, Neo Grand Tour ini, tapi tetap penasaran guys. Penasarannya itu karena yang pertama bukan unitnya kita, sudah pasti request dari setiap perusahaan itu beda-beda. Pengennya mobilnya seperti ini, rasanya seperti ini, pasti setiap PO punya preferensi untuk unitnya masing-masing. Maka dari itu kita pengen nyoba. Teman-teman, ini kita masuk ke dalam assembly plant. Ini tempat dimana Trijaya Union melakukan perakitan sasis-sasisnya. Ini kita nunggu turun dulu, nanti kira-kira jelasinnya. Ini berarti anu ya Mas, masuknya ke production plan atau assembling plan? Assembling plan. Perakitannya sasis. Kalau yang dirakit di sini, tipe sasisnya apa aja Mas? Adalah FE84 ya? NBC ya? Euro 4. Ada FE84 FE71 yang ini dipakai di Grand Tour. Ya, yang masih Euro 2.
Euro 4. Euro 4 yang juga. 71. Plan ini udah dari zaman BMRM dari Oh, tahun 90. Berarti udah yang 1980 itu di sini udah. Di sini juga. BMRM kalau yang tahu bis big bus Mitsubishi yang mesin depan mesin belakang. Ya, ya, ya. Dulu juga di sini. Oh. Sekarang karena Mitsubishi belum punya big bus lagi. Ya. Ini yang Tapi kalau yang untuk yang ini sasis panjang-panjang ini buat yang apa? ini yang 84. Ini lotnya kita bulan ini lagi ngejar yang FL84 dulu. Ini contohnya ini lagi baru selesai, kan nanti jalan ya. Ya. Ini udah. Kita sehari itu 8. Seharinya bisa 8 unit. 8 unit. Cukup impresif itu loh, Mas. Cukup impresif 8 unit satu hari itu cukup banyak. Dan sekali datang itu kan lot ya. Ya, per ya. lot. Nah, kadang sekali pemesanan itu bisa 4 sampai 5 lot. Jadi buat teman-teman yang mungkin mikir 8 unit kok sedikit banget, bro. Kalau buat pabrik otomotif kayak gini 8 unit itu udah termasuk banyak. Udah banyak. 8 unit udah banyak. 8 unit setiap hari, 8 kalikan 30 aja udah berapa itu, teman-teman? Itu kok belum kalau permintaannya banyak ya, Mas. Nah, lagi ya. meningkat, bisa lebih dari 8. Di lembur juga bisa, Iya, di lembur. Sabtu masuk, Minggu masuk. Aduh. Nih, tak muter-muter ya, Mas? Ya. Ini bisa kita lihat dari awal sasis ditaruh, dia ada di sini. Ini untuk sasis FE84 tadi katanya Mas Ganang. Oh. Ini sasis-sasisnya masih kinyis-kinyis, kita dilarang menyentuh. Kita lihat saja. Daripada ada kenapa-napa kalau kita sentuh-sentuh. Wow, apa ini? Oh. Keling. Ini sepertinya pengelingan nomor rangka, teman-teman. Wow, impactnya bisa dirasakan sampai ke tubuh-tubuh. Dan ini di sini ada untuk perakitan bagian depannya, dashboard depan. Ini kolom setir dan juga tuas transmisi. Setirnya juga dirakitnya di sini. Ini merakit setir. Yang di sini ini mulai merakit ke bagian-bagian yang untuk bergeraknya. Iya. Itu bisa dilihat di sini ada buat setir. Terus oh, sama bawah-bawahnya juga ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada tangki-tangki untuk solar-solarnya. Banyak tangki nih. Ini jadi kalau tangkinya kempot lagi kayak kemarin bis RK-nya kita, nggak usah cari bingung-bingung, masih ada di pabriknya. Ini mulai perakitan kabel-kabel dan selang-selang ini berarti di sini. Ini merakit kabel dan selang. Di sebelahnya ini mulai naik mesin dan juga roda. Mesin-mesin, roda, dan di situ juga kelihatan ada transmisi ini, teman-teman. Ada mesin, ada juga transmisi di sini. Kita jalan lagi ke kiri. Di sini kayaknya nggak ada perakitan apa-apa ya. Apa di sini buat perakitan kaki-kaki? Ya, di sini merakit kaki-kaki sebelum nanti dipasangkan ke sini. Dan ini kaki-kaki yang masuk ke bagian ini dia sudah kerakit semua. Jadi tinggal si sasis itu naik aja, numpang aja ke kaki-kakinya ini.
Nih, di sini udah dirakit semua. Tak per-pere itu buat yang roda depan, ini roda belakangnya double. Tuh di situ ada as baloknya, ada apa tromolnya juga. Tuh, ini stok bannya sama pelek-peleknya. Kita maju ke depan. Setelah selesai dengan naiknya mesin di sana, naiknya mesin, transmisi dan lain-lain di sana, ada juga kabel-kabelan di situ. Ini pindah ke sini untuk pemasangan radiator ini teman-teman. Di sini ada radiator dan juga ada aki tentunya. Ini radiator dan aki. Ini jalannya yang mana ya? Saya takut salah jalan. Yang ini mungkin radiator dan aki. Ini juga ada box filter. Ini juga rangka-rangka ini kayaknya ya. Ini rangka. Ada box filter. Terus ini selang-selang, ini jelas selang-selang buat ke mesin, selang hawa, selang radiator juga di sini. Ini juga intake kayaknya, intake hawa. Setelah selesai di sini, pemasangan ini seperti tadi yang ada di video awal. Nanti mobil jalan ke sini, selesai baru bisa keluar. Ini nanti kita tungguin yang jadinya seperti apa. Yuk. Ini produk jadinya. Kalau mau tahu bukti itu buatannya Trijaya, bisa Iya. lihat di sini. Oh, ada panunya, ada trademarknya. ada trademarknya. Wow. Mungkin Nah. kalau teman-teman ngeliat sasis Mitsubishi di karoseri lain, Ya, lihat. bisa dilihat ininya. Dia buatan PT mana? Kalau PT Trijaya berarti Ya pasti buatan di Trijaya. oh ini. Oh, ini nih yang bawah ini nih. Dirakit oleh PT Trijaya Union itu. Jadi teman-teman mungkin bisa dicek di unitnya masing-masing, baik yang sudah ada di rumah maupun masih di karoseri. Kalau Mitsubishi dia rakitan mana? Bisa jadi rakitannya Trijaya. Nah ini dari sekian banyak pabrik, berapa pabrik Mas yang bisa ngerakit Mitsubishi di Indonesia? Kalau untuk bus sasis itu cuman kita. Oh, satu. Bus Jadi sasis. hampir bisa dibilang yang beredar di luaran sana ya rakitannya Trijaya semua. Dari zaman BMRM itu tadi. Oh iya. Nah, ini teman-teman kita masuk ke area carpool atau di mana sasis-sasis disimpan sebelum dia didistribusikan ke pelanggan-pelanggan ataupun ATPM itu. Ini rapi. Kesan pertama yang bisa dibilang ini rapi banget, bisa dilihat parkirnya berjejer-jejer rapi, sini pun rapi. Itu ini satu tadi yang baru selesai juga, menunggu nanti bakal diparkirin lagi juga biar rapi. Keren ini guys. Oke teman-teman, ini akhirnya disepil juga produk terbaru dari Trijaya Union. Ini adalah Triun MX. Kalau yang bis besarnya Triun DX, ini Triun MX. Nah, ini kelihatannya spesial teman-teman. Dan selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, kami menggunakan
Anda semua untuk bisa menikmati santap siang yang Bagasinya sudah cukup spesial, disediakan. teman-teman. Ada di sisi sebelah kanan panggung atau di sebelah kiri. Dia masih ada space. Masih ada space antara sasis dengan rangka. Gitu. Ibu bisa langsung menikmati santap siang yang sudah kami sediakan. Yang bikin eye-catching ini dari Trion MX terbaru ini adalah di bagian belakangnya. Ini kita lihat nih bagian belakangnya. Wah. Lampunya dari bawah ke atas. Keren ini guys. Jadi lampunya itu kayak ngebentuk kendaraan, ngebentuk bis. Panjang dibuat gede. Keren ini guys. Nah ini teman-teman, hal unik dari Trion MX, dia naruh roda ban cadangan ada di atas sasis di bagian ban belakang ini. Oh, dan ini gampang selorokan guys. Ini. Wah yo, ini naik turunnya gampang banget. Naik turunnya gampang. Ya benar, aman dari pencurian. Kalau di bawah kan masih bisa diengkol, Bisa mungkin. diambil orang. Ya benar. Kalau ini pencurinya bingung. Nggak tahu di mana. mau buka ini juga ya harus pakai kunci kan? Harus pakai kunci. Harus pakai kunci, buka ini harus pakai kunci. Jadi ini lagi-lagi Trijaya Union dengan tagline-nya inovasi, yang selalu terus berinovasi. Ini inovasinya. Dan juga bagasi yang saya keren lah, kalau saya bilang keren. Masih bisa ada space di bagasinya, dari sasis ke rangkanya atas gitu. Satu yang menjadi daya tarik dari Trion MX ini waktu awal dibuat teasernya di Instagram, di sosmednya Trijaya Union itu ada di lampu belakangnya. Kalau saya mengira ya, apa sih mas filosofinya dari lampu belakang ini? Jadi gini, kalau mungkin kawan-kawan biasa ngelihat kalau karoseri lain itu punya ciri khas. Iya, iya. Ya kan? Dari jauh, oh tuh dari jauh kayaknya model bis A. Ya, oh, ya. Dari jauh mobil bis. Trijaya pengen nonjolin itu. Jadi dari jauh itu udah orang tuh tahu itu tuh bisa. Oh itu Trijaya. Oh, jadi pengen bikin ciri khas di pengen sini. ciri khas gitu. Jadi dari jauh, udah dari jarak mungkin 500 meter bahkan 1 kilometer udah kelihatan. Nah itu tuh bis Trijaya. Dan ini kan jadi safety. Faktor safety juga kan. Lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Kita itu sen di atas ada sen, di bawah juga ada sen. Gitu. Jadi lampu rem juga ada di atas. Jadi informatif sekali karena kalau misalkan kayak depannya ada mobil, di belakang kan jadi nggak kelihatan. Lampunya ketutupan. Benar. Tapi Itu masih bisa kelihatan. jadi safety dapat, cakepnya dapat, ciri khasnya juga. Cara berinya dapat. Jadi itu guys, ya karena ini kelasnya medium, yang jelas nggak setinggi big bus. Terus Bisa jadi untuk ukuran segini, tinggi segini itu ya mobil kecil, ketutupan mobil kecil yang satu lokasi di belakang sini itu bisa nggak kelihatan untuk lampu sini. Ngerem mendadak, kadang-kadang yang terjadi seperti itu kan mas. Ngerem mendadak yang nomor 3, nomor 4 nggak ngelihat depannya ngerem. Gitu. jadi lebih safety. Jadi lebih safety. Nah ini juga Ya. ada khasnya mas. Apa? Ini kita nggak ninggalin ciri khas X X-nya. Iya. Ini lakukannya. Itu juga jadi ciri khas kita juga nanti ke depannya. Gitu. Oh mas Adang, kalau untuk yang floating island Floating masih ada nggak di sini? Masih ada di depan. Ada. Masih Floating ada. islandnya ada mas? Masih. Lihat yuk. Di depan. Ini yang saya ingat waktu ngobrol-ngobrol sama Mas Danang, juga waktu podcast Pak Tony sama Pak Dimas ya, Floating Island yang ada di Neo Grand Tour, sekarang ada juga di Trion MX. Nggak ditinggalin ini berarti Floating Islands. Ini jadi bahasa desainnya Trijaya. Jadi Trijaya ke depannya bahasa desainnya kurang lebih seperti ini. Ke depannya nanti juga akan lebih beda lagi, tapi dengan ciri khas yang tentunya kurang lebihnya seperti ini. Nah ini satu yang ada yang nyala-nyala ini apa mas? Apakah ini yang buat
itu hologram itu HID. Jadi ini udah kita lengkapin HUD. Ada HUD-nya. Ada head up display. Jadi untuk membantu kru, driver juga ketika di malam hari. Oh. Coba. ini bis kan ya Mas, bukan mobil mewah kan ya? Bis mewah. Bis mewah. Bis mewah ada HUD-nya teman-teman. Gila. Wah mantap ini. Lampu udah full LED ini. Ditambah juga lasernya ini ya, pakai laser. Kita umpetin lah. Yang lain pada di Pamerin pakai fog lamp, ini umpetin aja. Nah ini untuk sisi samping sebelah kanannya yang bagian depan ini untuk tangki. Isinya tangki itu apa, ada juga buat AC-nya? Tangki sama pompa. Tangki sama pompa angin. Pompa solar. Oh, pompa solar. Apa sih buat pilihan setting itu lah. Oh iya. Filter. Tangki sama pompa filternya ada di yang depan. Untuk yang belakang ini bagasi lagi. Bagasi. Itu aki yang paling belakang ya. Berarti akomodasi barangnya bisa dibilang besar ya. Udah bagasinya ya lumayan gede. Masih ada space-nya lagi. Belakang pun ada lagi tadi bagasinya. Wah ini mantap sih. Oke ini teman-teman, kita boleh masuk nih Mas? Boleh masuk. Mungkin Mas Arya nggak akan asing sama dashboardnya. Iya, sekilas lumayan mirip. Afif gini Pak? Boleh, APIP juga boleh. Dashboardnya teman-teman mungkin ada yang inget gak? Lana Loka gitu. Kira-kira ada yang inget gak nih teman-teman dari dashboard ini? Kalau saya sih masih ingat. Kemarin masih bawa mobilnya soalnya. Ini berarti hampir mirip-mirip sama yang Neo Grand Tour ya? Neo Grand Tour. Desain dashboardnya memang kita satu bahasa. Kita bikin simple, clean, tapi modern, tetap modern gitu. Yang beda di unit ini ada tambahannya, kelihatan nggak nih di kamera? Nah ini agak semu-semu kelihatan di kamera. Ada head up display-nya. Saya tetap display. Itu Pak. Makanya saya mikir ini tuh bis apa mobil mewah sebenarnya. Bis mewah. Bikin bis kok bisa semewah ini. Paketan dari Laksana. Nah, ini yang terbaru mungkin di Grand Tour belum ada. Ya, karena kepengennya kan clean kalau di Grand Tour. Ini baru versi 1, versi 2 ini nggak ada. Jadi ini full tombol. Tombol iya. Iya, udahlah saya bilang. Yang penting saya dapat TV. Di atasnya ini ada TV. Produk knowledge saya tahu. Terus ini ada speaker gede banget. Speaker AC. Blower AC. Dan ada armrest juga buat driver. Oh iya. Iya. Jadi lebih nyaman. Selama ini yang nggak ada ini di driver. Buat taruh receh, kartu tol biar nggak nyelip lagi. Iya. Kemarin sih udah ada penawar. Maaf loh komplainannya loh. Pak Chandra, Aldila. Nah, ini masih lumayan juga. Ini di sini ada bagasi atas. Ini buat naruh barang-barang yang mungkin kecil-kecil. Ini cukup apa namanya? Ngebucket ya, maksudnya masuk ke dalam. Jadi nggak gampang jatuh. Dia ketahan ini. Di situ. Dan untuk kalau Mas Danang tingginya berapa Mas? Aku 177. Nah ini masih lega banget kakinya. Buat saya yang 168 dan body spesial sama. Ini masih luas. Masih cukup banget. Mulai lo ya, kaitan standarnya. Nggak lupa juga ini sudah dilengkapi juga dengan seat belt yang 2 titik. Ini ada juga buat reclining seatnya. Kamu belum, aku aja. Ada armrestnya juga di sini. Oh ini begini kalau ngelipetnya guys. Aturan terbentuk aturan, tapi tetap artinya aturan itu bisa ujung-ujungnya. Nah ini
yang selalu beberapa video akhir-akhir ini kalau nge-review mobil itu, kalau nge-review bis sering saya ngomong sekarang sudah zamannya HP-HP pakai USB Type-C semua, C2C atau C2 Lightning semua. Dan di Triun MX ini dia sudah ada colokan untuk Type-C-nya, tetapi masih ada juga untuk colokan USB yang biasa Type A-nya. Gitu. Ini untuk minta kopi, gambarnya karena gambarnya cangkir kopi. Yang ini jelas untuk lampu. Nih. Kan? Oke teman-teman, jadi itulah tadi hasil kondangan kita ke Trijaya Union hari ini. Tadi ada handover dari Trijaya Union ke Autrans, ada Rafflesia, ada juga yang Joglo Semar, tadi ada juga untuk PO Ainon, dan hari ini juga Rafflesia, dan hari ini juga Trijaya Union mengenalkan produk terbaru mereka dari lini medium bus, yaitu Triun MX yang masih dengan kiblat mereka yaitu inovasi. Nah, kira-kira teman-teman masih penasaran apa nih? Kalau tadi Pak Dimas bilang tahun depan itu akan ada gebrakan baru, mereka akan mulai ngedevelop untuk yang big bus-nya. Ini patut ditunggu banget sih guys. Patut ditunggu bagaimana terakhir Trijaya Union mengeluarkan Triun DX dengan lampu Volvo-nya. Ini patut kita tunggu akan seperti apa nih nanti big bus-nya nanti dari Trijaya Union di tahun 2025 besok. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.